Setelah Qin Chen muncul, dia dengan cepat membuang bendera formasi. Bendera formasi ini dengan aura yang sangat dingin, membentuk susunan kekosongan yang luas, mengarah langsung ke kedalaman kekosongan yang tak berujung. Venerable racun kekacauan terkejut, karena dia merasakan sedikit kedinginan dari atas formasi besar ini. Aura semacam ini agak mirip dengan kekuatan ras iblis dan agak mirip dengan kekuatan kegelapan. Ini adalah susunan teleportasi luar angkasa, kamu masuk, terus melarikan diri, dan mengulur waktu. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen menghilang lagi dan memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta. Venerable racun kekacauan tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah berlari selama sehari semalam, dan dia masih harus berlari. Tapi saat ini, dia tidak punya cara untuk lari, dan dia tidak bisa bertarung. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak lari? Satu langkah keluar, setelah Venerable racun kekacauan melarikan diri ke susunan teleportasi kosong, tubuhnya menghilang seketika. Setelah beberapa saat, sosok dengan cepat muncul di sini. Bagaimana nafas kedua orang ini tiba-tiba menghilang? Ucap Hidoru matanya menjadi dingin, dan dia mengamati sekeliling, dan tiba-tiba melihat formasi teleportasi di dekatnya, dan wajahnya segera menunjukkan makna yang bermartabat. Nafas ras iblis. Tidak, ini mirip dengan ras iblis dan kekuatan kegelapan. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Apakah anak ini berkolusi dengan ras iblis? Atau apakah dia memiliki kekuatan kegelapan, seperti Palace Master Yaomi? Gumam Hidoru merasa seperti telah menangkap rahasia besar. Pada anak ini, saya tidak tahu di mana ada begitu banyak susunan teleportasi spasial. Ya, susunan teleportasi luar angkasa apapun akan meninggalkan jejak setelah diteleportasi. Mari lihat bagaimana anak itu bisa kabur. Di tengah alis Hidoru, dia membuka mata seperti bintang, menangkap kekuatan ruang, dan terus melacaknya. Dia semakin menantikan Qin Chen sekarang. Dalam cakram giok keberuntungan, setelah Qin Chen masuk kembali, dia dengan cepat mengeluarkan istana Zixiao Dousili dan tungku pil 10.000 Dao Qingjin, dan memulai alkimia. Karena Qin Chen tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pelacakan Hidoru sama sekali, dan dia harus menjadi lebih kuat jika ingin bertahan hidup. Basis kultivasi Qin Chen saat ini hanya paruh pertama dari seni bela diri, meskipun Qin Chen tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Yang Mulia sekarang, tetapi bahkan jika itu hanya sedikit peningkatan, itu akan menjadi bermanfaat. Dalam warisan Yang Mulia Skyfire, Qin Chen tahu banyak pil tingkat atas. Qin Chen tidak pernah berpikir untuk menggunakan pil untuk menerobos. Tetapi saat ini, dia tidak bisa lagi mengatur sebanyak itu. Setelah mendapatkan harta dari keluarga Kingsu dan keluarga Zuge, Qin Chen memiliki banyak material terbaik di tubuhnya, dan dia juga memiliki pohon Dewa Surga. Apa yang tidak dapat dipikirkan Qin Chen adalah bahwa di bawah berlalunya hari-hari pohon ilahi Dao Surgawi di cakram giok keberuntungan alam semesta, berbagai buah sumber Dao Surgawi di atasnya memancarkan aura Dao Surga, dan semua rahasia dan zun berkembang dengan baik. Jelas, ada jenis aura tertentu dalam cakram giok keberuntungan ini, yang dapat meningkatkan pertumbuhan pohon surgawi. Hanya saja cakram giok keberuntungan alam semesta tidak dibuat oleh banyak orang kuat di benua Tianwu menggunakan asal-usul daratan. Bagaimana bisa ada efek seperti itu? Qin Chen semakin merasa bahwa tidak mudah membuat cakram giok alam semesta, tetapi ini bukan waktunya untuk mempertimbangkannya. Qin Chen dengan cepat mengambil buah asal Dao Surgawi berikutnya, dan api kehampaan dilepaskan olehnya, dan dia dengan cepat menjilat kedua alkemis. Yang Mulia itu, tungku pil Yang Mulia mulai disempurnakan. Berbagai bahan dengan cepat dituangkan ke dalam dua tungku alkimia besar, dan Qin Chen memasukkan banyak bahan tingkat atas ke dalamnya tanpa ragu-ragu, dan melanjutkan dengan pemurnian yang gila-gilaan. Di bawah percepatan kekuatan waktu, pil satu demi satu disempurnakan oleh Qin Chen, tetapi Qin Chen terus menyempurnakannya dengan panik tanpa jeda. Karena kegilaan Qin Chen, kekuatan waktu telah dipercepat hingga ekstrim. Dalam setengah hari, sebulan penuh telah berlalu di piring giok keberuntungan semesta, dan Qin Chen telah memurnikan lusinan tungku obat. Berbagai obat besar yang memancarkan aura mengerikan ditempatkan di samping Qin Chen. Tingkat terendah dari obat-obatan besar ini adalah pil suci puncak, dan kebanyakan dari mereka adalah pil terhormat setengah langkah,
masing-masing memancarkan aura yang sangat menakutkan. Jika pil seperti itu menyebar ke 4 alam surga besar, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Salah satu dari mereka adalah harta yang mengejutkan surga, tapi sekarang itu ditempatkan secara acak oleh Qin Chen. Segera setelah itu, Qin Chen dengan cepat mulai mengatur susunan di piring giok keberuntungan semesta. Apa yang dia atur adalah susunan pemicu roh, dan dia mengeluarkan serangkaian vena suci tingkat atas, yang semuanya adalah vena suci bermutu tinggi, bahkan diperoleh dari keluarga Zuge. Separuh dari pembuluh darah suci yang mulia juga diletakkan di sekelilingnya. Awalnya, urat suci yang mulia dimaksudkan untuk memelihara cakram giok alam semesta dan pohon iblis 10.000 dunia, dan bahkan beberapa di antaranya digunakan untuk orang-orang istana Guanghan menerobos. Tapi saat ini dia tidak bisa lagi terlalu peduli. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen duduk diam di tengah formasi. Di sebelahnya, ada banyak pil surgawi Dao Divin, serta berbagai pil tingkat atas yang memancarkan nafas pil yang kuat. Semut kecil dan Xiao Huo menyaksikan dengan gugup dari samping. Mereka semua tahu bahwa pemiliknya berada pada saat yang sangat kritis, tetapi mereka tidak dapat membantu banyak. Mereka dengan cemas berputar-putar seperti semut di atas panci panas. Qin Chen mengambil botol pil dan meletakkannya di telapak tangannya, dan mulai mengoperasikan seni Kaisar Dewa Bintang 9, bergegas ke alam yang lebih tinggi, mencoba menerobos penghalang kultivasi terbesar. Yuan suci dalam tubuh mengalir deras. Meski seperti sungai Yangtze yang besar, namun masih jauh dari penghalang. Belum lagi merobek dan menembus penghalang kultivasi, bahkan jika disentuh, sama sekali tidak terlihat. Qin Chen tahu betul bahwa meskipun dia dapat dianggap sebagai yang mulia setengah langkah, dan dia lebih dari 10 kali lebih kuat daripada yang mulia setengah langkah rata-rata, terobosannya akan sangat sulit. Belum lagi menerobos untuk menjadi yang mulia, bahkan jika ingin mencapai puncak yang mulia setengah langkah, itu sama sekali tidak mudah. Qin Chen mengambil botol pil di tangannya. Ada 10 pil di botol pil, tapi Qin Chen menuangkannya ke mulutnya, menelannya seperti kacang goreng. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka akan terpana. Pil surgawi Dao ilahi adalah pil suci puncak. Bahkan jika diambil oleh yang mulia setengah langkah, itu harus diambil satu persatu, tetapi Qin Chen menelan 10 dalam satu suap. Ini hampir seperti mencari kematian. Namun, itu tidak cukup bagi Qin Chen untuk menelan 10 pil ini. Dia mengambil botol pil kedua, menuangkan 10 pil ke dalamnya, dan menelannya dalam satu tegukan. Satu buah asal surgawi Dao dapat menghasilkan 12 pil surgawi Dao ilahi. Qin Chen mengeluarkan 2 dari mereka dan menelan 10 sisanya. Qin Chen mengunyah pil-pil ini, dan kekuatan obat yang tak terbatas dengan cepat berubah menjadi aliran panas, yang mengalir ke anggota tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen sepertinya terbakar dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan dari pil itu dapat dengan mudah merobek setengah langkah terhormat dan meledakkannya di tempat. Tetapi Qin Chen memiliki 6 tubuh pedang reinkarnasi, yang menggabungkan fisik tak terbatas seperti tubuh suci kuno, tubuh alam purba, tubuh dewa bulan, dan sebagainya. Bahkan 6 jalur pedang reinkarnasi tidak dapat menghancurkan tubuh Qin Chen. Meskipun khasiat obat dari pil ini mengerikan, mereka hanya melonjak liar di tubuh Qin Chen. Ini tidak cukup. Setelah menelan sejumlah besar Heavenly Dao Divine Pill, Qin Chen mulai menelan setengah langkah Venerable Pill yang tersisa, dan dia menelan pil yang mengepul satu persatu. Tubuh Qin Chen bersinar, dan kekuatan obat yang mengerikan menyapu, dan badai besar dengan cepat terbentuk di cakram giok. Kekuatan obat ini menyebar ke beberapa ladang obat yang jauh, dan ramuan suci yang ditanam Qin Chen di ladang obat itu tumbuh dengan gila-gilaan. Qin Chen memurnikan hampir semua bahan teratas di 2 keluarga besar menjadi pil, dan menelannya sekaligus. Raungan keras bergema di tubuh Qin Chen. Setelah menelan ratusan pil tingkat atas, dia akhirnya berhenti meminumnya. Seluruh orang itu berubah menjadi tungku, wajahnya memerah, dan tubuhnya meledak. Dengan setiap ki keberuntungan mengandung kekuatan obat yang luar biasa. Ketika semua ini selesai, Qin Chen mulai memobilisasi formula Kaisar Dewa Bintang 9, dan kemudian menarik arai roh untuk menyerap kekuatan vena suci antara langit dan bumi di sekitarnya. Pada saat ini,
Setengah dari pembuluh darah suci yang mulia dan pembuluh darah suci guru suci bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah diuapkan oleh api, dengan gila-gilaan berkumpul menuju Qin Chen, dan langsung diserap oleh Qin Chen ke dalam tubuhnya. Qin Chen mengeluarkan geraman rendah, dan juga kesakitan saat ini, dan ototnya mengejang. Karena kekuatan obat ini dan kekuatan Shen Yuan terlalu kuat, sehingga tubuhnya pun dapat dengan mudah melawannya. Tubuh Qin Chen tampak mengaum dengan guntur, kitab asal melonjak, berbagai peradaban mekar, dan nafas yang mulia meresap. Qin Chen mengubah kekuatan obat dan esensi suci ini menjadi kekuatannya sendiri, dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dan Qin Chen melakukan hal-hal gila seperti itu. Bahkan Qin Chen yakin bahwa dia tidak dapat menerobos ke alam yang terhormat, tetapi tetap melakukannya, karena dia tidak punya cara lain saat ini. Dia baru saja melangkah ke ranah yang mulia setengah langkah. Dia tidak pernah mengatakan bahwa seseorang yang baru saja memasuki ranah yang mulia setengah langkah dapat menjadi yang mulia dalam sekejap, kecuali itu seperti yang mulia racun kekacauan, yang telah memperoleh kesempatan untuk melawan langit dan mendapatkan buah kekacauan. Tapi meski begitu, itu akan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi, mengakibatkan fondasi yang tidak stabil. Apa yang bisa dilakukan Qin Chen saat ini adalah dengan panik memperbaiki kekuatan di tubuhnya. Aliran darah keluar dari tubuhnya, dan seluruh wajah Qin Chen muram, benar-benar seperti Dewa Iblis. Selain itu, jejak kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya juga diaktifkan, membuat wajah Qin Chen semakin suram. Untuk melawan Hidoru, Qin Chen bahkan menggunakan kekuatan kegelapan, sehingga tubuhnya akan memiliki aura dingin yang mengejutkan venerable racun kekacauan. Begitu kekuatan kegelapan keluar, kekuatan obat Qin Chen yang tak tertahankan dan Shen Yuan tiba-tiba banyak mereda dan dengan cepat terintegrasi ke dalam tubuhnya. Jejak darah berceceran dari tubuh Qin Chen. Semut kecil dan Huo kecil berbalik dengan cemas, mereka bisa merasakan keadaan keras di tubuh Qin Chen, dan mereka khawatir. Qin Chen mendengus dan melambaikan tangannya. Darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi dan menimpa Xiao Yi dan Xiao Huo. Mereka berdua segera merasa bahwa seperti terbakar, dan kekuatan obat yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan Shen Yuan yang diserap oleh Qin Chen juga menyebabkan mereka berubah. Saat kekuatan kegelapan ditarik, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura gelap yang berdebar-debar. Darah Raja Kegelapan terlalu menakutkan. Pada awalnya, Qin Chen menghabiskan kekuatannya di tanah kuburan pedang, dan kemudian dia menahan kekuatan darah Raja Kegelapan. Sekarang, diaktifkan secara aktif, kekuatan kegelapan yang mengerikan akan langsung menyerang pikiran Qin Chen dan mengendalikannya. Qin Chen meraung, dia telah menghabiskan pikirannya pada awalnya dan menahan darah Raja Kegelapan. Bagaimana dia bisa membiarkannya bangkit pada saat ini? Api kehampaan yang mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen. Nyala api ini melilit tubuh Qin Chen, sebenarnya memurnikan Qin Chen secara umum. Pada saat yang sama, Qin Chen mendesak seni Kaisar Dewa Bintang 9, dan kekuatan totem yang cerah muncul di kepala Qin Chen dan menekannya. Selain itu, 6 tulang pedang di tubuh Qin Chen juga bersinar, dan tubuhnya seterang kaca dan sebening kristal seperti batu akik, tulangnya mekar dengan pelangi, dan darahnya bersinar dan kemasan. Pada akhirnya, sinar petir muncul di tubuh Qin Chen, seperti guntur, menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen, memungkinkan Qin Chen untuk mengintegrasikan kekuatan darah Raja Kegelapan tanpa terkorosi oleh darah Raja Kegelapan. Ada getaran, Qin Chen merasa tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat, dia sudah menyentuh penghalang dengan keras, tetapi penghalang itu terlalu kuat, dan Qin Chen tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Pada akhirnya, pembuluh darah suci yang tak ada habisnya dan kekuatan obat sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen. Matanya hitam pekat, dan rambut hitamnya terbang tertiup angin. Qin Chen berdiri di tengah badai yang tak berujung. Berhasil menembus puncak yang mulia setengah langkah. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura dingin yang melonjak, dan seluruh sosok itu seperti dewa iblis yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, kekuatan tanpa akhir tertahan, dan Qin Chen menjadi terkekang lagi, tetapi di dalam tubuhnya, itu seperti gunung berapi yang akan meletus, melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya. Sosok Qin Chen berkedip,
dan tiba-tiba muncul di luar piring batu giok keberuntungan semesta. "Tuan, kamu akhirnya keluar," ucap Venerable racun kekacauan kelelahan, hampir muntah darah. Namun, setelah dia merasakan aura Qin Chen, wajahnya berubah, karena dia bisa merasakan bahwa Qin Chen tampaknya telah mengalami transformasi tertentu, dan auranya secara mengejutkan meningkat dibandingkan sebelumnya, bahkan dia juga merasakan sedikit kengerian. "Tuan, apakah Anda menerobos?" Dia berkata dengan kaget. Dia dengan hati-hati merasakan dan menemukan bahwa aura pada tubuh Qin Chen masih hanya setengah langkah terhormat, tetapi tampaknya dia telah mencapai puncak terhormat setengah langkah, dan masih ada banyak celah antara alam yang terhormat sebenarnya. Namun, bagaimana mungkin aura seorang bangsawan begitu menakutkan sehingga bahkan dia merasakan jantung berdebar sedikitpun? "Di mana kita?" tanya Qin Chen samar-samar. Dia bisa merasakan bahwa Hidoru masih mengikuti di belakangnya, dan dia semakin dekat. "Tuan, kita saat ini berada di reruntuhan kosong paling jauh di luar alam surga timur. Jika kita keluar, kita akan memasuki kekacauan di luar alam surga," jawab Venerable racun kekacauan. "Kalau begitu berhentilah, istirahatlah. Ini beberapa pil, kamu bisa menelannya, kamu bisa memulihkan kekuatan fisikmu. Baik itu hidup atau mati, lakukan sekaligus," ucap Qin Chen mengeluarkan botol pil dan melemparkannya ke Venerable racun kekacauan. Pada saat yang sama, bendera susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya, dan itu dengan cepat ditempatkan di kehampaan, bahkan tanpa menyembunyikan apapun. Bendera formasi jatuh, dan Venerable racun kekacauan dengan cepat mengambil pil di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan obat yang kuat menyebar, dan Yang Mulia racun kekacauan terkejut merasakan bahwa kekuatan fisik yang telah dia konsumsi dengan cepat sebelumnya diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, meskipun mungkin tidak dapat pulih ke puncak sebelum Hidoru tiba. Tapi pasti bisa pulih lebih dari 80–90%. "Obat macam apa ini?" gumam Venerable racun kekacauan menatap Qin Chen dengan kaget. Jelas bahwa pil ini baru saja berhasil disempurnakan, dan dia tidak menyangka bahwa masternya adalah master pil yang menakutkan. Qin Chen dengan cepat mengatur formasi, sebelum dia menyelesaikan semua formasi. Di kejauhan, sebuah lubang hitam kosong muncul, dan di tengah raungan gemuruh, sesosok yang luar biasa muncul. Itu adalah Hidoru yang mengikuti Qin Chen selama 2 hari 2 malam. "Nak, kenapa kamu tidak lari?" "Yah, sangat mudah bagiku untuk mengejar," kata Hidoru memandang Qin Chen dan dia terkejut, "Bagaimana auramu meningkat begitu banyak? Apakah kamu berhasil menerobos?" kata Hidoru terkejut. Dibandingkan dengan saat dia berada di Guanghan Mansion, napas Qin Chen menjadi jauh lebih dingin, dan itu juga meningkat pesat. Dia memperhatikan dengan seksama, dan dia mencapai puncak yang mulia setengah langkah. Ini hanya 2 hari 2 malam. Hati Hidoru langsung membeku. Dengan kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Qin Chen di Guanghan Mansion sebelumnya, jika dia benar-benar membiarkannya menerobos ke alam terhormat, tidak pasti apakah dia bisa menahannya. "Nak, mati untukku." Memikirkan hal ini, Hidoru tidak peduli lagi dengan omong kosong. Tepat di atas kepalanya, visualisasi dewa besar dan bintang iblis muncul, dan cahaya lubang hitam yang mengerikan mekar, dan seluruh sosok itu berubah menjadi lubang hitam, dan dia gila untuk membunuh Qin Chen. "Formasi hebat, bangun," kata Qin Chen juga tidak bermaksud omong kosong, dan langsung memacu formasi besar di sekitarnya, dan segera, susunan cahaya yang mengerikan memenuhi dunia, berubah menjadi pelangi yang menakutkan, meletuskan niat membunuh tanpa akhir. Pada saat yang sama, pedang karat misterius muncul di tangan Qin Chen, nafas dingin keluar dari pedang karat misterius, dan dia menebas Hidoru dengan panik. Selain itu, api kehampaan menyebar, dan dengan ledakan, itu berubah menjadi lautan luas dan mengalir ke tubuh Hidoru. Hidoru mendengus. Dia tahu metode Qin Chen. Qin Chen mengambil tindakan. Lubang hitam di tubuhnya langsung tertutup. Itu berubah menjadi tombak hitam pekat dan menebas. Selain itu, kekuatan peta visualisasi dewa besar dan bintang iblis yang mengepul menyelimuti dirinya sendiri, tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk menyerang. Dalam kesannya, hal terkuat Qin Chen adalah bahwa serangan api kehampaan dapat melukainya, dan serangan lain tidak ditakuti sama sekali.